Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindawan SPD MPD. Saya adalah dosen tetap di program studi pendidikan olahraga dan kesehatan Universitas Pendidikan Mandalika. NIDN saya 0817058502. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah belajar dan pembelajaran ini merupakan bagian dari mata kuliah dasar profesi atau MKDP. Kehadiran mata kuliah dengan kode POR 1362 ini hendaknya memberikan bekal kepada mahasiswa tentang teori-teori dalam belajar dan pembelajaran. Mata kuliah belajar dan pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar belajar dan pembelajaran. Adapun manfaatnya diantaranya yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar dalam belajar dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar belajar dan pembelajaran di sekolah. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini mengkaji beberapa hal, yakni hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip dan implikasi belajar pembelajaran, kemudian teori belajar dan implementasi dalam proses pembelajaran, kemudian gaya dan masalah-masalah belajar, kemudian komunikasi pembelajaran, media dan sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran, kemudian profesionalisme guru dalam pembelajaran. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan sistem pembelajaran langsung, kemudian penugasan terstruktur maupun tidak terstruktur. Diharapkan dengan sistem tersebut, mahasiswa mampu memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai dan juga mampu mengaplikasikan pembelajaran dalam lingkup yang lebih nyata. Keaktifan dalam partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran itu sangat mutlak diperlukan agar perkuliahan di dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Maka mahasiswa perlu membaca, kemudian memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik mahasiswa. Kemudian kriteria penilaian pada setiap mata kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen evaluasi U1, kemudian komponen evaluasi U2 itu bobotnya 30%, kemudian komponen U3 bobotnya 20%, dan komponen evaluasi U4 bobotnya 30%, sehingga jumlahnya menjadi 100%. Untuk komponen U1 itu terkait dengan nilai rata-rata partisipasi, sikap, dan kehadiran mahasiswa. Kemudian U2 itu nilai rata-rata tugas, kuis, dan poin tambahan. Kemudian U3 itu nilai ujian tengah semester, dan U4 itu nilai ujian akhir semester. Rumusnya NA sama dengan 0,2 dikali hasil U1 plus 0,3 dikali U2 plus 0,2 dikali U3 plus 0,3 kali U4. Jadi sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan dengan kriteria sebagai berikut. Derajat penugasan atau nilai bobot itu keterangannya 86 sampai 100
itu A, lulus. Kemudian 81 sampai 85 itu amin. Kemudian 76 sampai 80 B plus. Kemudian 71 sampai 75 itu B. Kemudian 66 sampai 70 B min. Kemudian 61 sampai 65 itu nilainya C plus. Kemudian 56 sampai 60 nilainya C. Selanjutnya 41 sampai 55 D itu tidak lulus. Kemudian E itu 0 atau tidak lulus. K kosong. Materi perkuliahan. Berikut ini adalah pokok bahasan dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada minggu pertama pokok bahasan yang pertama adalah kontrak kuliah. Jadi yang dibahas dalam kontrak kuliah ini adalah standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar dan indikator perkuliahan, kemudian tujuan perkuliahan, kemudian metode perkuliahan, kemudian metode evaluasi pembelajaran. Kemudian pada pertemuan yang kedua, pokok bahasannya adalah hakikat belajar dan pembelajaran. Di sini akan diuraikan tentang pengertian belajar dan mengajar, kemudian tujuan belajar dan pembelajaran, kemudian unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, materi asas dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi materinya yang pertama prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran, ya, kemudian perhatian dan motivasi, kemudian keaktifan keterlibatan langsung atau berpengalaman, kemudian pengulangan, kemudian tantangan, balikan dan penguatan, kemudian perbedaan individual. Selanjutnya implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa dan guru. Kemudian pada pertemuan yang keempat yang dibahas adalah teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik, kemudian konstruktivisme, kemudian kognitivisme, kemudian implikasi teori belajar dan pengajaran. Kemudian pada pertemuan yang kelima kami membahas tentang motivasi belajar, meliputi motivasi dan pentingnya motivasi, kemudian pengertian motivasi, kemudian pentingnya motivasi dalam belajar. Kemudian jenis dan sifat motivasi terdiri dari jenis motivasi, sifat motivasi, kemudian motivasi dalam belajar. Jadi motivasi dalam belajar ini juga ada dua yang dibahas. Yang pertama unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, kemudian yang kedua upaya meningkatkan motivasi belajar. Pada pertemuan yang keenam yang dibahas adalah pendekatan dalam pembelajaran, meliputi bagaimana pengorganisasian siswa, kemudian posisi guru siswa dalam pengolahan kelas, kemudian kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, kemudian proses pengolahan pesan. Selanjutnya pada pertemuan yang ketujuh saya membahas tentang masalah-masalah dalam belajar, meliputi masalah-masalah internal belajar, kemudian faktor-faktor eksternal belajar, kemudian cara menentukan masalah-masalah belajar. Kemudian pada pertemuan yang ke-8 kami mengadakan ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-9 saya membahas tentang memahami model-model pembelajaran, meliputi langkah-langkah atau sintak, kemudian sistem sosial yang mendukung pelaksanaan setiap model pembelajaran. Kemudian ada prinsip interaksi siswa dan guru, kemudian
sistem penunjang, kemudian model pembelajaran kognitif, model pembelajaran inkuiri, dan model pembelajaran presentasi. Kemudian pada pertemuan yang ke-10, saya membahas tentang keterampilan dasar mengajar, meliputi keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemudian keterampilan menjelaskan, kemudian keterampilan memvariasi metode, kemudian keterampilan bertanya, dan keterampilan memberi penguatan. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11, saya membahas tentang konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran, meliputi definisi evaluasi, konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran, jenis-jenis evaluasi pembelajaran, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-12, saya membahas tentang materi mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar, meliputi peserta didik sebagai subjek belajar, kemudian ciri-ciri perkembangan peserta didik, kemudian pengembangan belajar sesuai perkembangan peserta didik. Kemudian pada pertemuan yang ke-13, saya membahas tentang media dan sumber belajar, meliputi pengertian dan manfaat media pembelajaran, kemudian karakteristik komponen media pembelajaran, kemudian pemanfaatan dan penggunaan sumber belajar. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-14, saya membahas tentang profesionalisme guru dalam pembelajaran, meliputi kode etik guru Indonesia, peran guru dalam pengelolaan kelas, peran guru dalam pengelolaan pengajaran, kemudian kemampuan dasar profesional guru. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-15, saya membahas tentang gaya belajar dan mengajar, meliputi gaya kognitif, gaya respon, dan implementasi dan manfaat gaya belajar dan gaya mengajar. Kemudian pada pertemuan yang terakhir, yaitu pada pertemuan yang ke-16, saya melakukan rekapitulasi perkuliahan secara keseluruhan, kemudian evaluasi mata kuliah dan perkuliahan untuk menghadapi UAS atau ujian akhir semester. Kemudian referensi yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, bukunya Louis Porter yang berjudul Behavior in School Theory and Practice for Teacher. Jadi buku ini membahas tentang tingkah laku di sekolah secara teoritis dan praktis. Buku ini penting untuk dipelajari oleh praktisi pembelajaran seperti guru, kemudian pengasuh, kemudian pendidik, instruktur, dosen, dan sebagainya. Jadi buku ini mengungkapkan bagaimana teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran dan aplikasinya di sekolah. Diharapkan dengan mempelajari tingkah laku di sekolah, guru dapat memahami perilaku anak yang berbeda-beda. Jadi dalam belajar, sehingga guru dapat memberikan stimulasi yang berbeda pula untuk setiap individu. Jadi tingkah laku di sekolah secara teoritis dan praktis ini lebih menyoroti pada tingkah laku anak dalam belajar. Setiap anak itu memiliki temperamen gaya belajar atau latar belakang keluarga, pola dan waktu pertumbuhan perkembangan yang berbeda. Dengan perbedaan yang ada pada anak-anak itu, guru dapat memilih pendekatan atau teori yang cocok dengan setiap anak. Kemudian referensi yang kedua yang saya pakai di dalam proses pembelajaran ini, yang kedua adalah bukunya Dimyati dan Muhyono, judulnya Belajar dan Pembelajaran. Kemudian referensi yang ketiga, bukunya Suhasimi Aripunto yang berjudul Evaluasi Program Pendidikan. Kemudian yang keempat, Jamarah Saiful Bahri, judulnya Strategi Belajar Mengajar. Kemudian yang kelima, Sutikno Sobri, judulnya Belajar dan Pembelajaran.
Kemudian yang keenam Kusdarta dan Saputra Yuda, judulnya Belajar dan Pembelajaran. Kemudian Sanjaya, judul bukunya Strategi Pembelajaran. Kemudian yang ke-8 bukunya Zainal Akib, judulnya Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. Kemudian yang terakhir saya menggunakan internet atau penunjang lainnya atau jurnal atau artikel yang berkaitan dengan mata kuliah. Demikian deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Berikut ini adalah video pengajaran saya di kelas dengan materi konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Hari ini kita akan coba membahas tentang konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Adapun indikator yang harus kita capai di dalam materi ini, yang pertama, mahasiswa mengenal pengertian dan kedudukan, kemudian tujuan evaluasi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan fungsi, tujuan, sasaran, dan prosedur evaluasi belajar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengkomunikasikan fungsi, tujuan, sasaran, dan prosedur evaluasi pembelajaran. Jadi di sini sebelum kita lanjutkan ke materi, kira-kira teman-teman mahasiswa ketika mendengar kata evaluasi itu, kira-kira yang terbayang di dalam benak teman-teman itu apa? Perubahan. Apa? Perubahan. Apa kira-kira? Memperbaiki. Mengoreksi. Apalagi? Perubahan. Oke. Kita mencoba melihat apa sih sebenarnya pengertian dari evaluasi itu. Yang pertama, menurut Davis itu mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan evaluasi merupakan sebuah proses sederhana. Sebuah proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kemudian kegiatan, kemudian keputusan dan unjuk kerja dan proses. Nah, ini menurut Davis. Kemudian menurut Nur Kancana memberikan definisi atau pengertian tentang evaluasi, yaitu suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Jadi dari kedua pendapat ini memang ada sedikit berbeda pendapatnya. Ada, kalau menurut Davis itu sebuah proses sederhana, sedangkan kalau Nur Kencana itu sebuah proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Kemudian menurut Nana Sujana mengartikan evaluasi itu adalah sebuah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini juga agak sedikit dari pendapat Davis dan Nur Kancana tadi. Kalau Nana ini harus ada standar atau kriteria, misalnya ya. Akan tetapi kalau Davis itu tidak mengharuskan adanya syarat, ya. Kemudian menurut Gerald Brown itu mendefinisikan istilah evaluasi itu sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sebenarnya kalau kita melihat dari sekian definisi ini, sebenarnya memang ada kesamaan, ya. Tetapi dari sekian pendapat ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan evaluasi itu ialah sebuah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu
berdasarkan syarat tertentu melalui pengukuran dan penilaian. Nah, ini adalah definisi dari evaluasi. Kemudian kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Yang pertama ada masukan di sana. Jadi masukan dalam sebuah proses pendidikan itu adalah kita menyebutnya siswa. Itu adalah sebagai masukannya. Nah, jadi mahasiswa atau siswa yang masuk sebagai masukan itu dengan segala keunikan dan karakteristiknya. Jadi ketika siswa atau mahasiswa itu masuk di dalam sebuah lembaga pendidikan, itu apa ya? Keunikannya macam-macam. Jadi karakteristiknya berbeda-beda. Misalnya ada dari Sumbawa, dari Bima, dari Lombok, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan sebagainya. Jadi keunikan itu adalah mahasiswa yang masuk di dalam lembaga pendidikan tersebut. Jadi untuk memastikan karakteristik dan keunikan siswa itu yang akan masuk di dalam transformasi, sehingga untuk menentukan karakteristik dan keunikan siswa atau mahasiswa itu maka diperlukanlah sebuah evaluasi. Ya, bagaimana kita mengevaluasi siswa atau mahasiswa itu untuk menentukan karakteristik dan masukannya. Jadi akan memudahkan dalam menentukan rancangan program dan proses pembelajaran. Jadi ketika kita mengetahui karakteristik dan keunikan siswa sebagai masukan itu, maka kita akan memudahkan untuk menentukan rancangan program atau proses pembelajarannya. Jadi setelah kita tahu bagaimana proses pendidikan yang akan kita berikan pada siswa tersebut, kemudian bagaimana prosesnya juga kita akan mengetahui ketika kita sudah mengetahui keunikan dan karakteristiknya. Ini adalah sebagai masukan. Kemudian transformasi. Jadi yang dimaksudkan dengan transformasi di dalam proses pendidikan itu adalah memudayakan dan memberadabkan siswa. Jadi sebuah sebuah proses di dalam lembaga pendidikan gitu. Jadi setelah siswa itu masuk di dalam lembaga pendidikan, jadi ada sebuah proses di sana. Proses bagaimana memudayakan dan memberadabkan siswa. Kemudian keberhasilan transformasi itu menghasilkan keluaran yang diharapkan ditentukan oleh bekerjanya komponen atau unsur dalam lembaga pendidikan. Jadi sebuah proses pendidikan atau transformasi pendidikan itu akan bekerja dengan baik ketika komponen-komponen di dalam lembaga pendidikan itu berjalan dengan baik. Apa saja unsur-unsur atau komponen di dalam lembaga pendidikan atau transformasi itu? Yang pertama pendidik. Jadi pendidik di sini adalah guru misalnya. Jadi kalau lembaga pendidikan itu gurunya bagus atau baik misalnya, akan tetapi sekarang tidak sedikit kalau kita melihat lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta itu banyak pendidik atau guru-guru yang kalau bisa kita istilahkan dengan salah kamar itu. Jadi istilah salah kamar itu misalnya bidang keahliannya olahraga atau guru olahraga itu ada juga yang ngajar misalnya agama, kemudian ngajar mata pelajaran, pokoknya selain bidang keilmuannya, itu namanya guru salah kamar. Ya, jadi bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu menghasilkan siswa yang beradab ketika pendidiknya juga kurang baik gitu. Ya, itu dari segi kita mencari apa sih masalah-masalah kita untuk misalnya masalah dalam tahap pembelajaran, misalnya kita mencari gimana caranya supaya dia baik, terus perubahannya mungkin gitu. Oke, yang lain silakan. Ayo coba. Ini
misalnya dalam bentuk raport itulah, raport. Jadi diberikan kepada siswa agar tahu hasil belajarnya dalam satu semester itu seperti apa. Mungkin sampai di sini yang ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita tutup, yuk. Apa? Ya, untuk kedua kalinya Pak, saya izin Yuk, tanya. yuk. Jadi guru ini kan ada beberapa banyak tahapan yang dilalui Yuk. dalam proses pembelajaran. Ada yang dia melakukan proses pembelajaran itu dengan penuh edukasi, kehadirannya setiap hari rajin dan sebagainya. Dan ada salah satu guru yang saya ambil contoh kemarin pas saya waktu SMP. Yuk. Dia itu jarang masuk, Pak. Oh iya. Jadi langsung melakukan evaluasi. Iya, iya. Jadi evaluasi seperti ini akan memberikan perubahan kemajuan atau kemunduran kepada siswa. Jadi guru yang seperti ini masuk dalam kategori guru yang seperti bagaimana? Seperti Bapak yang Bapak bicarakan tadi. Yang guru olahraga dia mengajar biologi itu kan salah kamar. Jadi yang seperti ini masuk dalam kategori mana? Jadi yang dimaksudkan atau yang saya maksudkan dengan guru salah kamar itu adalah guru ngajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya, gitu ya. Itu kalau guru salah kamar. Tetapi kalau pertanyaannya tadi guru jarang masuk, itu namanya guru malas itu kan. Guru malas, tetapi ya setelah dia masuk langsung memberi nilai. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita tidak melakukan evaluasi sebenarnya kita sudah bisa memastikan bahwa hasilnya tidak akan bagus gitu kan. Karena apa? Karena cuman sekedar masuk langsung memberi nilai gitu. Jadi evaluasi itu kan ada prosesnya gitu, ya. Oke, sampai di sini kita cukupkan perkuliahan kita. Oke, saya mau mengabsen sebentar. Kiki, ada Kiki? Baik, Siva, Sofia, Safira, Sri Warda. Serinya 2. Sri Warda. Ada, oke. Sri Agustini. Oke. Muhammad Heri. Ya. Muhammad Hibatillah Hasani. Dedi Wardani. Apa ini? Chandra, oke. Yudi. Lalu siapa? Lalu Ihwan. Nah, ini lagi nih model lalunya apa ini? Ruzaki. Enggak bisa saya baca ini. Doni. Dias Firdaus. Oke, kita cukupkan sampai di sini perkuliahan kita. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.